tentu berperang kita kepada musuh kita. Siapa musuh kita? Musuh abadi kita di dunia ini dari lahir sampai nanti kita mati hanya satu. Itulah syaitan. Hari ini kita berada di tanggal 6 Ramadan. Alhamdulillah kita masih diberi Allah nikmat, kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita, baik sholat fardu, utamanya kita sedang melaksanakan siam Ramadan sebagai satu kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita orang-orang beriman. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya masih ingin melanjutkan kajian kita di sebelum Ramadan kemarin terkait dengan puasa Ramadan. Sama kita tahu bahwa dasar hukum ibadah puasa Ramadan itu adalah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Kemudian dirinci pada 184, 185 sampai 187 tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadah puasa, sampai pada pelaksanaan i'tikaf di masjid, itu ada di ayat 187. Surah Al-Baqarah 183 ini, kalau kita membaca dari sejarah ilmu tafsir, ini diturunkan Allah pada tanggal 10 Sya'ban, artinya 1 bulan sebelum masuknya Ramadan. Sya'ban itu bulan ke-8, Ramadan adalah bulan ke-9. Kemudian begitu meletusnya perang Badar, maka Rasulullah menyampaikan salam dalam satu hadisnya, raja'tum minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kamu baru saja kembali dari peperangan kecil dan akan menghadapi peperangan yang besar. Faqila, kemudian ditanyalah, ya Rasulullah, mal jihadul akbar, apa yang engkau maksudkan dengan jihad yang besar itu? Maka Rasul mengatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul menjawab, jihadun nafsi, bahwa perang yang akan kamu hadapi adalah perang melawan hawa nafsu. Berdasarkan sabda Rasul bahwa Ramadan ini adalah bulan peperangan bagi kita, dan harus kita jadikan Ramadannya adalah bulan untuk berperang, bulan berjihad. Nah, pertanyaannya, berjihad kepada siapa? Berperang kepada siapa? Tentu berperang kita kepada musuh kita. Siapa musuh kita? Musuh abadi kita di dunia ini dari lahir sampai nanti kita mati hanya satu. Itulah syaitan. Jadi Ramadan ini bulan di mana kita memaksimalkan seluruh kemampuan kita, baik mental bahkan fisik, karena semua itu akan bisa menyebabkan kita kalah dalam perang di bulan Ramadan ini. Kalau kita perang di luar nafsu atau kita berperang secara fisik seperti yang terjadi bagi Rasul ya pada perang Badar itu, ternyata walaupun Rasul pasukannya 313 orang, orang-orang kafir mencapai 1000 orang, itu dapat dikalahkan. Yang pertama sudah pasti karena pertolongan Allah. Yang kedua memang musuhnya nyata. Jadi kalau musuh itu nyata bisa dilihat, tentu banyak strategi yang bisa kita lakukan dalam menghadapi musuh yang nyata itu. Di samping pertolongan Allah sudah pasti seperti disebutkan dalam Al-Quran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit itu bisa mengalahkan kelompok yang banyak atas izin Allah. Jadi perang Badar itu adalah perang yang mendapat izin dari Allah, dan itulah pertama perang yang diizinkan oleh Allah. Maka sejak itu muncullah nanti peperangan-peperangan selanjutnya. Jadi perang Badar itu perang pertama yang mendapat izin dari Allah. Dan dalam Al-Quran disebutkan, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah. Sungguh kamu diberikan pertolongan Allah ketika kamu sedang perang Badar. Wa antum azillah, sebab pada waktu itu kamu lemah. Lemah itu dalam pengertian jumlah pasukan sedikit, hanya 313. Nah, dalam peperangan itu kaum muslimin gugur 14 orang, orang-orang kafir gugur 70 orang.
dan pasukan Rasul dinyatakan menang dalam perang itu. Nah, ketika peperangan itu dimenangkan, usai perang kemudian Rasul mengatakan, kamu baru saja menyelesaikan sebuah peperangan yang kecil. Jadi tentu para sahabat bertanya, kenapa perang Badar itu dianggap peperangan kecil? Karena kalau kita baca dalam sejarah, sebelum terjadi peperangan Badar, sungguh selalu terjadi konflik-konflik. Ada beberapa peperangan kecil yang terjadi sebelum perang Badar. Jadi perang Badar itu adalah perang yang pertama besar terjadi bagi kaum muslimin pada waktu. Nah, peperangan yang sesungguhnya itu, kata Rasul, perang yang besar itu adalah jihadun nafsi, yaitu perang melawan hawa nafsu. Maka Ramadan ini adalah semacam arena bagi kita ya, yang Allah berikan kepada kita untuk menguji apakah kita bisa memenangkan peperangan ini. Nah, tentu seperti ayat tadi, perang Badar itu bisa menang karena izin Allah, kita juga bisa menang dalam perang Ramadan ini juga karena izin Allah. Nah, untuk mendapatkan keizinan Allah, untuk mendapat restu Allah agar kita menang dalam peperangan ini, tentu kita menjalankan peperangan ini sesuai dengan petunjuk Allah. Maka landasan pertama dalam peperangan ini adalah iman. Maka iman menjadi kata kunci. Iman itu kan mengalami fluktuasi dia. Kadang naik, kadang turun. Di Ramadan ini kalau bisa jangan turun, tapi naik terus dia. Kenapa? Karena kita 24 jam sedang berhadapan dengan musuh bebuyutan kita. Itulah setan. Adam alaihissalam itu tergelincir dari surga karena kalah dalam pengaruh setan tadi, iblis dalam hal ini. Itu kekalahan terbesar dalam sejarah peradaban manusia. Manusia pertama yang belum banyak godaan, tidak seperti kita sekarang Pak, banyak sekali tantangan kita, godaan kita. Hanya satu yang diingatkan Allah, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Jangan sekali-kali kalian berdua mendekati pohon kayu. Kalau itu kamu lakukan, maka jadilah kamu orang-orang yang zalim. Tapi apa yang terjadi? Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din aduun istaqarru wa mata'un ilahi. Jadi akibat daripada Adam itu memakan buah khuldi, kemudian Allah lemparkan Adam dan Hawa itu ke bumi itu. Konon kalau kita yang berangkat umroh haji itu, Jabal Rahmah itulah tempat bertemu kembali Adam dan Hawa. Jadi Adam seorang Nabi Allah, manusia pertama, belum banyak cobaan, hanya satu pohon kayu saja sebagai batu ujian, dia bisa dikalahkan. Kalau kita membaca dalam ilmu tafsir, sebetulnya Adam itu mampu mengendalikan nafsunya dari pengaruh setan, tapi kesulitan dia ketika setan menggunakan istrinya untuk mempengaruhi dia. Nah, di situ kelemahan. Jadi kalau setan langsung menggoda Adam, setan tidak mampu. Makanya setan itu dalam menggoda kita, dia menggunakan alat-alat yang lain. Kalau sekarang ini di dunia, tahta, harta, wanita. Tiga itu umumnya. Ada orang bisa selamat dari tahta, kekuasaan, tapi tidak tahan dengan wanita. Ada. Atau dia tahan dengan harta dan tahta, wanita, tapi nggak tahan dengan harta. Jadi tiga itu. Nah, waktu itu Adam hanya satu saja, untuk tidak menikmati buah khuldi yang dianggap sesuatu yang luar biasa, yang kemudian dia ingin mencoba. Tapi karena Hawa itu memakan buah tanpa ada efek. Kenapa tidak ada efek bagi Hawa? Karena larangan itu kepada Adam sebagai kepala keluarga. Itulah pentingnya Pak, kita sebagai kepala keluarga itu. Ketika dilarang Allah kepada Adam ya dan Hawa, pada waktu itu memang dilarang dua-duanya. Tapi memang Adam pada waktu itu mampu menahan. Tapi begitu Hawa memakannya, kalau satu aja yang makan kemarin, Hawa saja, Adam tidak makan, aman itu. Tapi Hawa makan, Adam juga ikut. Fa'azallahuma,
Itu kalimat huma itu dua, maka diperdaya keduanya oleh syaitan. Fa'azallahumma syaitan, keduanya ternyata terperdaya oleh syaitan. Rupanya memang Adam tidak mampu mengendalikan istri, godaan dari istri. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, syaitan itu kemudian diingatkan oleh Allah kepada kita dalam surah Yasin, ya. Bisa dibaca di surah Yasin ayat yang ke-27. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun. Tidakkah kamu sudah kuperingatkan wahai anak-anak Adam? Jadi Allah sekali lagi mengingatkan, karena ini peristiwa Adam sudah terjadi dalam sejarah. Tidakkah sudah kuperingatkan kepada kalian wahai anak-anak Adam, keturunan-keturunan Adam, alla ta'budu syaitan, bahwa sekali-kali jangan kamu terpedaya mengabdi kepada syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, sebab syaitan itu adalah musuhmu yang nyata. Jadi kalau menurut Al-Quran, bahkan lebih banyak kita jumpai dalam ayat bahwa memang syaitan itulah satu-satunya musuh kita, tidak ada yang lain.